Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yang dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Kurniawan, SFDT MSI, selaku camat sekarang. Kepada Bapak Ahmad Kurniawan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Inspektur Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini diwakili Media Irfan khusus Inspektorat Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati juga Mas Bayu dari Unit 3 Polres Lamongan beserta jajaran. Yang kami hormati dan mungkin masih dalam perjalanan Pak Anton selaku Kasih Itsus Kejaksaan di Lamongan, Pak Sekcam, rekan-rekan dari kecamatan. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan sekarang
pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Bu Tiar, Mas Wahyu, Pak Anton, Sugeng Rawuh di Kecamatan Sekarang, kecamatan yang terkenal di surganya kuliner di Kabupaten Lamongan. Jadi nek kepingin kuliner nopo mawon monggo dolaken Kecamatan Sekarang di wonten Pandangan, tapi yang sekarang ini dan Pandangan bebek nopo mawon wonten mriki. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir di sini di dalam rangka sosialisasi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamongan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk rekan-rekan kita semua di Kecamatan Sekarang maupun pemerintah desa yang ada di Kecamatan Sekarang. Ya, alhamdulillah di kegiatan ini nanti bisa memberikan manfaat, bisa memberikan barokah bagi kita semua, dan yang paling penting monggo nanti diikuti bareng paparan atau arahan dari narasumber dari Polres dan Kejaksaan terkait bagaimana penyelenggaraan pemerintahan atau tata kelola pemerintahan yang ada di desa. Oke. Kita semua tahu tata kelola pemerintahan yang ada di desa sekarang ini semakin hari semakin dinamis. Siti dikongkon ini, engkau sesuk dikongkon ini meneh. Itulah dinamis dari pemerintahan desa. Artinya pergerakan pemerintahan desa semakin lama semakin baik menuju arah yang lebih baik, semakin ke depan, pergerakannya ke belakang, tapi semakin lebih baik lagi. Dan juga tata kelola pemerintahan ini yang ada di desa juga ini tidak lepas dari peran serta Bapak Ibu Kepala Desa maupun Bapak Ibu Sekdes yang Bapak Ibu Kades selaku pengambil kebijakan dan yang selalu mengkoordinasikan kegiatan ini dari Bapak Ibu Sekdes. Kadang-kadang Sekdes ini double jadi operator. Makanya kalau tinggali niki roto-roto katanya roto kompos daten Bapak Ibu Sekdes wis tambah suwe tambah mendukur anu sing ngake vitamin dan boten rontok itu dinamika yang ada di pemerintahan desa sekarang ini. Ini nanti monggo kegiatan ini karena nanti judulnya adalah sosialisasi pencegahan korupsi, ilmu nanti bagaimana kita bisa mengelola tata kelola pemerintah desa yang bersih dan bebas dari korupsi. Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan beberapa hal. Ini alhamdulillah tugas kita yang kemarin aplikasi Jaga Desa alhamdulillah lengkap untuk Kecamatan Sekarang. Kita sudah mengikut aplikasi Jaga Desa, ini aplikasi saking Kejaksaan. Dan juga ke depan ini ada pendataan terkait pos bantuan hukum. Nah, ini di Kecamatan Sekarang masih ada 2 desa ya. Satu desa yang belum selesai. Desa mana? Desa Kembangan yang belum selesai. Ya. Ini perlu jenengan tahu pos bantuan hukum ini nantinya akan menciptakan perangkat desa yang mengerti hukum atau nanti menjadi para legal hukum. Artinya apa? Artinya yang nanti jika ditemukan permasalahan di masyarakat di desa, masalahnya yang skalanya kecil cukup diselesaikan di tingkat desa. Oke, jadi nanti setelah semua terbentuk pos bandung, 2 orang perangkat nanti akan dikuliahkan, didiklat
dibuat untuk dijadikan para legal. Dan nanti ke depan nanti sidangnya juga di tingkat desa. Dinamis di masyarakat seperti itu. Jadi nanti kalau bisa Pak Sek berangkat loh, luar biasa. Pak Sek itu loh gelare atau kaji. Nah, ini sudah tidak. Mungkin itu saja beberapa hal untuk kembangan segera diselesaikan karena sudah diakses terus dari kabupaten. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon arahan dan bimbingan dari inspektorat, dari Polres dan dari Kejaksaan bagaimana pencegahan korupsi dan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Kurniawan atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya pembuatan acara ini yakni sesi penyampaian materi yang pertama oleh Bapak Emilda Wahyu SH selaku dari 3 Reskrim Polres Lamongan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pangkat Ayuda, anggota dari unit 3 di Victor, ya. Yang alhamdulillah untuk saat ini sudah sampai ke Kecamatan sekarang. Sosialisasi perjalanan dari kemarin yang kami hormati Pak Camat, Konco Plek, Mas Lawan, Budia dari Inspektorat, Pak Sekjam juga yang kami hormati juga Bapak Kades, Bu Kades, Pak Sekdes, Bu Sekdes. Kami di sini mewakili Pak kami untuk menyelenggarakan kegiatan akan menyampaikan materi sesuai dengan judulnya, yaitu pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan desa atau di lingkup desa. Jadi coba izin Pak Kepala Desa, Bu Kades, Pak Sekdes, Bu Sekdes, kami di sini hanya mengingatkan saja kalau terkait korupsi. Insya Allah jenengan semua sudah pada tahu, jenengan semua ahli dalam penggunaan anggaran. Jadi di sini saya hanya mengingatkan saja terkait pencegahan korupsi dalam lingkup desa, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan. Yang pertama dalam desa adalah desa adalah ujung tombak pemerintahan dalam melayani masyarakat, mulai dari pemerintah pusat sampai ke bawah. Desa adalah yang paling ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk anggaran desa yang besar rawan disalahgunakan jika tidak dikelola secara transparan. Anggaran desa itu banyak sekali. Kenapa saya di sini tuliskan anggaran desa yang besar? Memang besar, faktanya memang besar dan sumbernya bermacam-macam. Mulai dari desa, bantuan khusus baik dari daerah maupun provinsi, APB, BP, ya. Banyak sekali, termasuk juga dari sumbangan dari pihak ketiga, sumbangan dari pihak ketiga. Kalau di perusahaan dan perusahaan namanya CSR, termasuk itu juga, ataupun dari sumbangan dari, kalau di sini ada developer atau perumahan atau perusahaan, itu juga termasuk sumbangan yang harus dimasukkan ke APBD. Itu juga termasuk anggaran desa.
Korupsi di sini adalah merugikan masyarakat langsung sudah pasti. Lanjut, apa sih korupsi itu? Saya yang mengingatkan, saya yakin dengan juga sudah paham semua. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau golongan atau kelompok, termasuk suap, gratifikasi, pembelapan, penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain. Itu juga dengan Allah sudah paham semua lah terkait itu. Dampak dari korupsi yaitu kemiskinan, keterbelakangan, dan ini yang paling menengah bagi para kakek itu hilangnya kepercayaan masyarakat. Itu sanksi sosial yang kalau menurut saya yang tertinggi, hilangnya kepercayaan masyarakat karena Pak Kades atau yang mampu anggaran hidupnya di desa itu, tinggalnya di desa itu. Ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan terkait korupsi, sanksi sosial ini yang paling jangan sampai tahu bilangnya. Lanjut, jenis-jenis korupsi di desa. Penggunaan anggaran desa tidak sesuai peruntukannya. Penggunaan anggaran desa tidak sesuai peruntukannya. Yang terutama adalah terkait administrasi, terkait keadministrasian. Monggo, ini sudah zamannya era digital, zamannya sudah Gen Z ya. Jadi sudah harus ada tertib administrasi, sudah tidak ada lagi copy paste, sudah tidak ada lagi formalitas. Ayo kita sesuaikan dengan administrasi yang ada sesuai. Kita tertibkan administrasi. Yang kedua, markup anggaran proyek desa. Fiktifnya kegiatan pembangunan saya tidak ada. Di Lamongan saya belum, selama saya 5 tahun di Tiktok tidak pernah berbaik fiktifnya pembangunan di Lamongan. Jawab ada. Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Mungkin ada yang tanya, desa kan ada pengadaan Pak? Jangan salah, ketika dengan melaksanakan kegiatan fisik yang dimaksud dengan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa itu dengan siapa? Dengan pengobatan pihak, dengan penggalangan dan kesepakatan yang seharusnya tidak boleh dibuat seperti ini aja, menyesuaikan hak atau kemudian ini minta kota-kotaan di sini dulu. Itu namanya nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa. Terus pemungutan liar terhadap pelayanan publik, pemungutan liar dalam pelayanan publik. Saya yakin kalau di desa pada saat ini tidak mungkin ada lah ya, misalnya mengurus KTP gratis kan, gratis, mengurus surat keterangan miskin, mengurus surat keterangan apapun gratis ya, tidak ada ya. Tapi yang sering, yang pernah kita tangani pungutan liar untuk pengurusan proses jual beli, waris, sudah tidak ada lagi itu persentase sudah saya minta tolong, sudah tidak ada lagi itu persentase fee. Tolong sudah ada contohnya barusan kemarin juga, jangan diulangkan. Ini juga termasuk beli pungutan liar. Dasar hukumnya mana? Ini dasar hukumnya dasar hukum pemberantasan korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Itu pasal yang melekat itu pasti pasal 2 dan pasal 3. Itu kebanyakan yaitu pasal 2 dan pasal 3, perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara yang dihukum dengan penyalahgunaan kewenangan. Pasal 12, uang kepada pejabat negara, gratifikasi terkait jabatan, gratifikasi terkait jabatan. Biasanya pada saat pemilihan perangkat
biasanya, bukan biasanya sih, ini fakta, bukan biasanya. Modus-modus korupsi terkait anggaran desa, yaitu penyusunan APBDes tanpa musyawarah. Itu umum ya, pasti umum ini. Penyusunan APBD itu pasti ada musyawarah. Dan biasanya di desa itu hanya, tidak tahu sekarang, kalau dulu ketika saya masih berkeliling desa-desa seluruh kabupaten, kebanyakan itu hanya dua, RAPBDes, APBDes sama PAPBDes. Musyawarah harusnya itu kok, musdesnya yang kayak itu kok. Padahal setiap kegiatan itu harus ada musdes. Misalnya pemilihan imlek itu harus ada musdes, atau perubahan titik lokasi itu juga harus ada musdes dulu. Perubahan perubahan itu maksudnya gini, misalnya rencana atau yang sudah disepakati untuk musdes yang awal itu adalah membangun jalan RT sekian, karena cuaca dan tidak memungkinkan, akhirnya dipindah untuk pembangunan TPT dulu, tidak jalan dulu. Itu harus dimusdeskan dulu, tidak boleh serta-merta terus dipindah, yang penting sesuai. Harus dimusdeskan karena itu untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang tidak tahu. Masyarakat ditanya siapa? Ditanya sama orang-orang yang akhirnya menjeplak. Makanya itulah perlunya musdes. Musdes itu harus musdes yang berkualitas. Dan yang kedua, pengadaan barang tanpa prosedur yang benar, jadi yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan toko material atau galangan, laporan keuangan yang fiktif, potongan dana bantuan sosial, mungkin dari ya kan BLT DD ya, jangan sampai manipulasi data penerima manfaat. Manipulasi data penerima manfaat yang menurut dengan paling gampang kita sudah ada datanya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau bisa update data penerima manfaat dari tahun ke tahun itu harus diupdate, karena saya pernah menjumpai juga. Jadi untuk tahun kemarin itu masih ekonominya di bawah, tapi karena anaknya bekerja, bahkan kerja di luar negeri, untuk tahun ini itu ekonominya membaik, bahkan lebih. Tapi di data masih terdapat sebagai penerima manfaat. Yaitu nanti imbasnya mana? Ya kesannya akan menjadi pembicaraan secara sosial di masyarakat. Bunganya banyak sekali. Misalnya itu golongan kades, itu ponakan kades, itu ponakan itu nanti malah jadi berkurang karena padahal cuma masalah data saja. Akhirnya menjadi isu yang tidak penting. Harus update data. Update-nya kemana Pak? Kita lapornya kemana? Dari kecamatan, dari kecamatan ke BMD atau ke apa itu statistik. Jadinya datanya dari mana kalau penerima? Dari yang mengeluarkan desa apa dari pusat? Harus update di rumah musdes. Akhirnya balik lagi musdes yang berkualitas harus dimusdeskan juga. Lanjut, dampak dari korupsi pembangunan Jakarta terhambat. Pembangunan tidak merata dan terhambat. Nah, pembangunan yang tidak merata ini biasanya awal
pendukung A, ini sing mendukung, ini sing enggak. Akhirnya dusun sing mendukung itu banyak terus. Sing dusun enggak mendukung, kari, itu orang. Itu akan menjadi konflik sosial di masyarakat jadinya piambak, dan itu nanti juga akan menjadi imbas atau bahan menjadi bahan bagi orang-orang Jakarta itu kok sesuatu yang nggak penting gitu seperti itu. Nah, karena sampai sudah terpilih menjadi kepala desa ya menjadi bapaknya seluruh masyarakat ya harus merata, padahal sama dasarnya kan untuk korupsi, cuma karena apa desa itu balas budi terus tak bangun bangun hasilnya tapi akan menimbulkan sesuatu isu yang seharusnya tidak ada. Yang kedua, kemiskinan dan ketimpangan meningkat pasti. Rusaknya kepercayaan masyarakat ini, rusaknya kepercayaan masyarakat ini adalah sanksi sosial yang konflik sosial dan hukum. Tapi kalau sudah bergerak, sudah terbukti, pasti berhadapan dengan hukum. Pasti berhadapan dengan hukum. Lanjut. Strategi terus gimana cara mencegah korupsi? Transparansi anggaran, publikasi APBD, dan laporan realisasi di papan informasi. Karena jangan terpengaruh dengan publikasi ini yang boleh sampai publikasikan hanya APBD yang sampai cetak banner itu loh, sengaja gitu. Jadi tiap pulau bertamu silaturahmi ke desa itu, sing pulau itu buat ruangan kan mesti pulau ada pengingat begitu sih. Tapal mesti. Karena itu memang kebukaan publik, kebukaan itu dari situ. Publikasi APBD sama papan kegiatan di masing-masing kegiatan. Cukup itu, yang lainnya jangan. Misalnya ada pertamu, kecuali ada ya, kecuali ada pertamu misalnya. Wartawan tadi, ketika tanya SPJ, jangan, itu baru keterbukaan publik. Kamu tidak usah takut untuk bilang mohon maaf kalau sama tanya pekerjaan tidak itu dari situ toh, tidak usah terus blok tapi sesuai kalau bukan itu kewenangannya dari mereka, itu kewenangan dari daerah atau pemerintah sebagai orang, bukan itu bukan keterbukaan publik. Jangan coba buka dibilangkan terbuka mana yang terbuka publik mana enggak ya. Kita perlu apa gitu atau jadi berkait tamu-tamu yang tadi itu paling menjadikan tamu. Terus gimana pasien menghadapi? Yang pertama, ketika dia bertamu ke kantor desa itu rumahnya sampean. Kantor desa itu daerah Preman berarti kekuasaan sampean. Itu daerah kekuasaan sampean. Dari siapapun yang datang harus mengikuti aturan sampean. Ada yang pertama, sebenarnya orang itu datang berarti di mana? Identitas orang. Soalnya dari mana? Benar dari siapa? Yang ini mati atau berapa? Jangan yang ini, jangan ini tak dulu percetakan, sediaan hutang, keperluannya apa, sampai kondisi mau apa. Misalnya tanya pekerjaan di muka itu, apa itu dalam ini yang belum kesana. Nah, tapi nanti itu semuanya tergantung dengan ketika menghadapi mereka. Kita lalu terus nanti misalnya sudah terlanjur diberitakan online sudah ya. Nah, di sore kan soalnya habis itu berdor. Terus karena itu mau berdor itu habis itu. Tapi saya ngambil ini, ya
nganggo pilih-pilih tok ini. Jangan terburu-buru panik. Jangan panik. Terus jangan pilih-pilih mau gue ngomong. Dibuka isi delok wong piro, wong apa? Wong itu, atau mau lu? Itu bukan viral. Kalau viral menurut saya hubungan saya viral itu aku kata itu kita berbicara sesuatu yang jadi ramai masyarakat di kalangan umum. Dan informasi ini belum tentu benar. Yang diberitakan siapa itu ada, siapa yang merusak, belum merusak orang tahu problem info belum merusak orang dulu kok. Secara mengarah siapa yang gampang menjawab. Selama itu masih berupa berita, jangan panik. Kadang-kadang harus panik. Baru bilang, yang sebenarnya itu tak jatuh. Ya, karena mungkin kalau ini sudah ada satu buktinya sudah ada, tapi semuanya karena tidak benar. Kita sebagai awal orang saya tidak pidana. Oleh mogok ketika berita itu tidak benar. Ada orang mengaku di situ berlaku dalam misalnya IPT, tapi semuanya tergantung dengan. Terus misalnya pasti anak nominal ya, untuk nominal. Misalnya merasa diperas, merasa diperas. Misalnya diperas, yang merasa diperas monggo dengan apa berusaha baru bisa jangan mengkoseng, jangan tergolong ini. Tak mau buang aku di ancam aku diperas. Terlepas berita itu berapa salah, tapi perbuatannya sudah dilakukan terkait keras. Terlepas berita yang diberitakan itu benar atau salah, tapi perbuatan kerasnya, perbuatan kantornya itu sudah dilakukan. Omongannya sudah sampai belum terus proses. Tapi semuanya baru naik, bergantung dengan karena pasti akan berproses sesuai hukum. Ada perusahaan, ada sahabat persidangan, semuanya tergantung dengan. Kemudian yang kedua, terlibatan masyarakat, hujan lagi. Hujan itu penting, Pak. Karena selama ini saya lihat hujan hanya bahkan di SPJ pun yang dicantumkan di SPJ, dilampirkan di SPJ itu biasanya hanya hujan pekerjaan. Tapi hujan non-tulen, kalau tahun ini garap ini, tahun ini garap ini, terkait misalnya pembangunan TPT dusun A, musdesnya juga dilakukan musdes itu di SPJ juga ada. Oh ini musdes. Laporan itu apa sih? Ya hasil, ya tidak ada hasil. Dilakukan di SPJ. Tapi yang saya perkara yang pernah saya tangani dokumennya itu hanya mentor itu dari acara penyerahan pekerjaan di wali belakang. Tapi musdes di awalnya diadakan perencanaan termasuk pembuatan pemilihan jumlah calon baru dilakukan di SPJ, pengawasan oleh BPD dan warga. Biasanya Pak Kades, Bu Kades, Pak Sek, Bu Sek, jangan anti sama BPD. Itu risiko diajak usdes, diajak rapat, diajak ngobrol. Minimal itu tahu begitu. Minimal itu tahu lokasi anggaran, minimal itu tahu. Karena sering sekali ketika saya menangani perkara BPD itu nggak tahu Pak, saya nggak pernah bicara apa, nggak pernah saya
sini sana di kecamatan Waduh itu biasanya seperti itu BPD-nya. Meskipun gak cocok kalau anak tuanya ya aku lain tapi kalau dikasih tahu BPD karena bagaimana orang tadi ketika akan dari besok gak ketemu bukades, gak ketemu bukades, gak ketemu perangkat ketika BPD gak dikasih tahu siapa yang mau main blok sintong sembuh di kerja harus nanti di back up dulu seperti itu jalan makanya gunanya mengajak BPD itu biar itu istilahnya bukan alias namanya ya terus mau mengajak atau mau mengatur bukan seperti itu tapi minimal di situ dibuktikan dengan daftar hadir ada bahwa ini adalah BPD dan hadir pengawasan tidak dari sebelum ke mana-mana sampai kalau sampai ke rumah saya atau ke ruangannya veteran sebelum kemana-mana pengawasan ketika terjadi apa-apa tidak ada yang kurang ya seperti apa selesainya di daerah atau di kecamatan dulu konsultasi sering-sering konsultasi di kecamatan mulai apapun itu konsultasi di kecamatan termasuk operator, sekdes, operator mungkin ada update peraturan, mungkin ada apa konsultasi. Insya Allah Pak Samali terbuka kok. Nanti di sini ada. Nah ini pelatihan perangkat desa, pelatihan perangkat desa yang saya maksud perangkat desa itu bukan hanya sekdes, bukan hanya bendahara, terus biasanya sekdes kalau perencanaan, bukan itu kok. Tapi semua perangkat termasuk sampai dari kasut termasuk BPD juga sering-sering melaksanakan pelatihan atau apapun sosialisasi peraturan itu harus sering-sering. Kalau operator terkait digitalisasi sekdes, sekdes, operator ini sudah ada pelatihan dari BNP pernah untuk sekdes atau apapun ini juga sama Pak Camat juga harus sering melaksanakan sosialisasi juga sosialisasi terkait peraturan administrasi update administrasi susunan lampiran SPDP yang seperti apa sih yang benar itu boleh sampai menanyakan ke kecamatan ataupun ke BNP atau inspektorat pun boleh SPJ itu susunan itu jelas itu Pak itu boleh sampai menanyakan terkait administrasi. Lanjut peran lembaga dan masyarakat kepala desa harus pasti ya jujur kabel kepala desa yang dikonsumsi jujur BPD nah boleh BPD mana BPD jangan sering kata saya mau BPD karena perkara yang saya tangani itu hampir 89% itu BPD-nya di atas itu. Nah, terus aktif dalam musyawarah pelaporan mana ini maksudnya ini aktif dalam musyawarah kan ada pelaporan minimal jadi cukup selesai pada saat musyawarah itu ketika ada penyimpangan atau apa jadi nggak sampai KPK nggak sampai menjadi isu sehingga nanti digoreng sama orang-orang yang tidak berpengalaman cukup kalau bisa sama dan saya percaya tadi pos banku nah sudah dibuatkan nanti ada wadahnya pos banku itu penyimpangan kalau terkait korupsi sifatnya hanya konsultasi koordinasi tapi kalau yang lain boleh selesaikan di pos bantu. Oke, LSM kamu sini masih ini terus. Aku kasih itu dari sana.
karena saya nggak paham, nggak pernah belajar, nggak tahu keserbakan publik di mana, hanya dimanfaat sama orang itu. Sanksi dibilang sanksi tidak bicara 4 tahun ini kalau sudah terbukti ya, kalau sudah terbukti proses tidak sekian 200 juta sampai pasang aset masih digodok. Nah, ini sanksi sosial tidak kepercayaan dan sampai itu sanksi yang sangat tidak diberikan oleh para kepala desa. Jadi kesimpulannya adalah pencegahan korupsi harus dimulai dari desa. Ayo kita sama-sama open, mulai dari Pak Kadesnya, Pak Camatnya, Pak PRD-nya juga. Ayo kita sama-sama open, tapi semuanya dimulai dari desa, dimulai dari desa. Kolaborasi pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat penting. Ini bukan ya, hampir semua permasalahan perkara itu diawali dari lingkungan, karena tidak ada bukti yang tahu kalau rugi dalam rugi ramai perkara satu kalau bukan benar mana, tapi kan ya masyarakat semua. Jadi tadi orang sih nggak ngerti